Cuci tangan. Faris ini mendengar suara kucing. Meow, meow, meow. Padahal Faris ini nggak punya kucing. Kok bisa ada bunyi kucing di dalam rumahnya? Sampai menoleh ke belakang, ke bawah, dengan seperti orang mencari kucing. Di mana suara kucing tersebut ya? Cek cek mistis dan teror on. Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Re di channel Mistis dan Teror. Malam ini saya akan menceritakan tentang kejadian pengendara motor yang pernah menabrak kucing sehingga dihantui oleh kucing tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Selesai. Langsung saja ke ceritanya. Kucing. Kadang kita sering melihat kejadian tentang tabrak lari tentang kucing. Nah, jadi kalian yang pernah menabrak kucing, jangan dibiarkan begitu saja, karena sering membuat kalian itu kualat kalau sampai mayat kucing ini gak dikuburkan. Saya punya cerita tentang orang yang bekerja di kantoran yang menabrak kucing tapi dibiarkan begitu saja. Langsung saja ke awal ceritanya. Namanya Faris, adalah seorang pekerja kantoran. Hari itu, pada hari Kamis, malam Jumat, Faris ini bekerja seperti biasa. Sehingga dia harus menginap di kantornya akibat lembur. Jadi kerjanya itu Senin sampai Jumat. Nah, ketika Jumat, dia lembur sampai jam 10 malam. Dia pulang. Ketika pulang jam 10 malam, dia melihat kucing nyebrang sembarangan. Warnanya itu putih. Setelah itu, waktu berkendara, motornya ini menabrak kucing itu. Sampai kucing itu meninggal di tempat kejadian. Akan tetapi, Faris waktu itu masih lihat jam, masih setengah 11. Aku kuburkan aja ya. Lalu parkir motornya di pinggir jalan. Dia menguburkan kucing itu yang warna putih. Akan tetapi dengan tidak membawa cangkul atau membawa peralatan, jadi agak lama untuk menggali tanahnya. Lalu Faris ini pindah sekitar 5 meter dari pinggir jalan mencari tanah yang agak empuk. Lalu digalilah dengan tangan kosong. Digali dengan tangan kosong sekitar setengah jam. Nah, waktu di jalan itu sepi banget, apalagi Jumat sudah jam sekitar 11 malam. Lalu digali sekitar gak dalam banget, sekitar 20 cm. Lalu ditaruh kucing itu di dalam kuburan itu. Nah, setelah selesai, dia coba membuka bajunya yang di dalam untuk membungkus kucing tersebut.
lalu dikuburkan seperti biasa. Setelah selesai menguburkan kucing tersebut, Faris ini melanjutkan perjalanan pulang seperti biasalah. Nah, waktu di tengah perjalanan berjarak sekitar 2 km dari tempat kuburan tersebut, Faris ini menabrak kucing lagi, yaitu warna hitam. Langsung ditabrak, mati di tempat lagi. Nah, Faris sampai kepikiran, aduh, apes banget, banyak sekali kucing yang ditabrak. Nah, akan tetapi udah malam juga, udah capek juga menggali kuburan ya kucing yang pertama ditabrak. Faris berpikiran, aduh, kalau masih nguburin kucing ini lagi pasti kemalaman, apalagi gak bawa cangkul. Nah, di sana itu ya untuk ke rumah warga itu lumayan jauh, jadi jalannya sepi banget. Faris ini berpikiran untuk menaruh kucing itu di pinggir jalan. Nah, ditaruh begitu aja di pinggir jalan. Tapi Faris ini ragu-ragu awalnya. Aduh, kalau nggak dikuburin bisa kualat nih gara-gara kucing. Tapi udah malam juga. Nah, di situ Faris meninggalkan kucing yang meninggal di pinggir jalan itu. Nah, itu terlindes. Nah, dan Faris berpikiran, nah, apalagi udah kelindes kayak gini, jadi jijik untuk menguburnya. Nah, lanjut aja perjalanan. Sampai di rumah jam 12 malam. Dia cuci tangan segala macem seperti biasa cuci tangan. Tapi Faris ini, aduh, besok mau kemana ini mumpung libur. Tapi ketika cuci tangan, Faris ini mendengar suara kucing. Meow, meow, meow. Padahal Faris ini nggak punya kucing. Kok bisa ada bunyi kucing di dalam rumahnya? Sampai menoleh ke belakang, ke bawah dengan ya seperti orang mencari kucing. Di mana suara kucing tersebut ya? Udah bingung. Nah, muter-muter, nggak ketemu kucing itu. Tapi Faris masih berpikiran mungkin kucing liar yang sering masuk ke sini. Nah, ketika ditutup semua pintu karena dapur dengan rumahnya ini terpisah. Ditutup pintu dapurnya. Di dalam ya seperti gelap gulita kayak gitu, dia melihat sosok kucing dengan mata agak kuning. Sekilas waktu dia mau lewat, sampai kaget, kayaknya aku melihat mata kucing di gudang tersebut. Aduh, gimana nih? Ketika menghampiri gudang tersebut, gak ada sesuatu di dalam gudang itu. Lalu Faris, mungkin aku salah lihat. Langsung aja ke kamar tidur. Ketika tiduran, udah mau ketiduran, Faris ini mendengar suara kucing di belakang. Meow, meow, meow. Lalu Faris gak jadi tidur sekitar jam 1 malam. Aduh, kok ada suara kucing? Gimana ya? Padahal gak ada kucing. Dia coba nyalain lampunya, mencari dari pintu depan sampai ke belakang, sampai ke dapur, gak ada satupun kucing. Ketika jam 1 malam, Faris ini coba mau tidur seperti biasa. Udah matiin lampu, lalu ya terlentang 5 menit kemudian ada suara kucing. Meow, meow, meow. Seperti kucing kelaparan. Lalu Faris ini mencoba mengecek dari pintu paling depan sampai paling belakang dan ke dalam dapur. Tidak ada satupun kucing. Faris mulai panik di sini.
lalu mencoba menelpon temannya, akan tetapi tidak diangkat. Lalu Faris mencoba tidur lagi dengan mengunci pintunya dan memakai headset di kupingnya agar tidak bisa mendengar suara kucing itu lagi. Tapi setelah 10 menit kemudian udah memakai headset, kakinya ini seperti dicakar. Otomatis Faris ini kaget. Aduh, apaan ini? Kayak yang nyakar. Nah, di situ ada bulu kucing yang berserakan di dekat kasurnya, di tepatnya berada di kakinya. Dia coba memegang bulunya, yaitu ada warna hitam. Lalu Faris ini teringat, mungkin masa iya, tapi kucing tadi udah meninggal. Masa iya kucing gentayangan? Mustahil. Akan tetapi dia mencoba melihat HP-nya, browsing. Nah, di situ ada yang menjelaskan kalau kita menabrak kucing lalu tidak menguburkannya, bisa jadi kucing itu akan mengejar orang yang menabraknya tersebut. Mulai panik, lalu dengan nekat Faris ini ngeluarin motor, mengunci pintunya lagi di rumahnya. Jam 2 malam dia berangkat ke tempat kejadian itu. Sampai di tempat kejadian itu, kucing tersebut masih di tempat yang sama. Lalu Faris ini menggali kuburan untuk itu. Digali seperti biasa, dikuburkan seperti biasa. Pulanglah Faris sampai di rumah. Nah, setelah itu tidak ada suara kucing di rumahnya setelah menguburkan kucing tersebut. Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita ini, ketika kita menabrak sesuatu, entah kucing atau ayam, setidaknya kita bisa menguburkan hewan tersebut. Ya, nomor satu, agar baunya itu tidak seperti bangkai. Dan yang kedua, kita bisa minta maaf ke orang yang punya hewan tersebut, ya, sebagai ganti rugi lah. Nah, dari situ janganlah kita sembarangan dalam menindaklanjuti hewan tersebut. Saya Ray dari channel Mistis dan Teror. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.